Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang meriah, mendidik ria atau happy. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membahas kembali terkait dengan polemik pergantian nama bandara. Belakangan ini menarik untuk kita bahas karena dinamika di lapangan sangat variatif dan bergejolak. Dan ini perlu untuk kita diskusikan tentunya ya, bagaimana solusi terbaik atau langkah terbaik dari persoalan yang ada. Yang pertama, perlu kita cermati sebelum terjadinya gejolak ini, menjadi dasar hukum daripada penamaan bandara itu mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2013. Ya. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut memang tidak diatur secara rinci terkait dengan pergantian nama tersebut, lebih spesifikasi tidak merinci. Nah, ini yang menjadi dasar Menteri Perhubungan menerbitkan SK Menhub 1421 menjadi Bandara Zainuddin Abdul Majid atau disebut BIZAM. Yang kedua ada terbit Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 39 Tahun 2019. Ini yang menjadi perbincangan hangat dari banyak kalangan, karena dalam Peraturan Menteri Perhubungan 39 Tahun 2019 ini agak detail diatur tentang TKN. TKN itu adalah Tatanan Kebandaraan Nasional. Nah, menariknya karena ini SK pergantian bandara ini adalah berdasarkan SK yang lama, yaitu SK 1421 2018 atas dasar hukum atau ketentuan dari Permenhub yang lama, yaitu Permenhub 69 tahun 2013. Di dalam Permenhub itu dalam pasal 35 itu memang tidak menghendaki ekspektasi yang luar yang akan datang, termasuk persoalan pergantian nama tersebut, mengacu kepada ketentuan Ketun, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang 30 ya tahun 2014 ya, tentang Ketun itu, bahwa hanya ada dua potensi yang bisa dilakukan. Karena ini SK Menhub ini merupakan juga bagian dari Ketun, Keputusan Tata Usaha Negara, maka harus mengacu kepada Undang-Undang Ketentuan Administrasi, yaitu Undang-Undang 30 tahun 2014 tersebut. Yang pertama, bahwa tidak berjalannya daripada penyelesaian eksekusi nama bandara itu dikatakan sebagai ius constituendo. Itu masih bersifat menjadi cita-cita, bukan ius constitutum, menjadi hukum positif. Nah, ini menarik karena hukum positif yang dimaksud ini yang mana? Apakah SK Menhub 1421 itu atau pergantian atau dasar hukum dari pergantian bandara tersebut? Nah, kalau mengacu kepada SK Menhub itu bahwa tidak masuk di dalam hierarki undang-undang, walaupun kementerian diberikan undangan untuk mengeluarkan putusan dan lain sebagainya. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa dikatakan menjadi cita-cita oleh Prof itu, ini perlu untuk dikritisi atau dikaji. Karena sejak ditetapkannya SK tentang pergantian bandara itu sebetulnya sudah dilakukan, akan tetapi banyak gejolak-gejolak yang kemudian terjadi stagnasi di tahap operasional atau eksekusinya. Kemudian beliau mengatakan bahwa di diktum kedua itu terkait dengan waktu selama 6 bulan itu harus direkonstruksi. Nah, pemahaman saya kalau direkonstruksi ini sepertinya tidak tepat ya dikaitkan atau diterapkan di persoalan SK Menhub ini atau pergantian bandara ini. Karena apa yang mau direkonstruksi? Karena di Peraturan 69 tahun 2013 itu tidak mengatur yang nama rekonstruksi, tidak mengatur namanya membangun ulang. Yang kedua mungkin yang perlu kita kaji adalah pendapat beliau yang mengatakan bahwa kalau tidak bisa dieksekusi selama 6 bulan itu berarti SK itu batal demi hukum. Apakah demikian? Hanya dua potensi yang bisa dilakukan, yaitu pembatalan dan pencabutan. Yaitu kalau mengacu kepada pasal 65 dan 66 di Undang-Undang 30 2014 itu terkait suatu ketum atau keputusan tata usaha negara itu hanya dua yang bisa dilakukan, yaitu pencabutan dan pembatalan. Kalau mau dicabut atau kalau mau dibatalkan, maka ada syarat-syarat tertentu yang harus dilalui. Tapi intinya bahwa kalau mau, karena ini nama bandara, kebanyakan tokoh masyarakat itu meminta untuk dibatalkan atau dicabut, maka efisiensi menurut saya harus mengacu kepada prosedur hukum atau aturan hukum yang ada, tidak langsung merusak atau tidak langsung melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis menurut hukum, menurut agama maupun menurut
etika budaya yang ada, maka lakukanlah sesuai prosedur itu, sehingga ini tercermin bahwa kita dewasa dalam bernegara hukum dan berdemokrasi yang paham, yang tunduk terhadap hukum yang ada. Kalau mau dicabut, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh kementerian atau pemerintah terkait. Yang pertama, dalam 5 hari kerja terdapat kekeliruan atau dasar-dasar tertentu, maka harus diterbitkan SK yang baru atau keputusan yang baru kalau mau dicabut setelah 5 hari kerja. Kementerian setelah 5 hari kerja, misalkan karena SK ini terbit tanggal 5 September 2018, maka seharusnya tanggal 10 September tahun 2018 lalu, bila ada menemukan sesuatu hal yang berdasar menurut hukum atau beralasan hukum, maka terhadap pergantian bandara yang sudah dikeluarkan atau disepakati oleh kementerian itu harus direvisi atau diberikan keputusan yang baru. Atau potensi kedua, itu harus berdasarkan perintah pengadilan, ya. Tidak bahasanya putusan pengadilan ya di pasal 65 ini, tapi atas perintah pengadilan. Tapi yang saya pahami memang harus atas dasar putusan pengadilan. Itu pun yang kedua tadi itu setelah 5 hari ditemukan ada kesalahan. Kesalahan itu sangat krusial, yaitu kesalahan wewenang, kesalahan prosedur, dan kesalahan substansial. Nah, kalau 3 kesalahan ini terjadi, maka harus kalau mau dicabut harus berdasarkan 3 poin tadi itu. Nah, atau yang kedua harus dibatalkan. Proses pembatalan itu, yang bisa membatalkan itu di dalam undang-undang administrasi itu bisa dilakukan oleh kementerian terkait atau kementerian yang bersangkutan atau atasan dari kementerian itu atau atas putusan pengadilan. Sehingga dengan pasal tersebut atau hukum yang ada tersebut ini bisa ditempuh oleh masyarakat. Yaitu kalau mau dicabut, maka harus menteri itu membuktikan dirinya atau masyarakat membuktikan itu terjadi ada kesalahan-kesalahan, yaitu pada tahun 2018 seharusnya kalau mau dicabut, karena ini mengacu kepada 5 hari kerja atau 21 hari sejak ada putusan pengadilan. Nah, ini ruang yang bisa diberikan oleh negara, sehingga kita tidak bisa main sendiri, main hukum sendiri atas kehendak sendiri atau atas selera sendiri, karena sebagai ketaatan kita bernegara hukum tentu harus melalui jalur konstitusi yang sudah disediakan. Kemudian selanjutnya belakangan ini ya tanggal 1 dan tanggal 4 Januari tahun 2021 ini terjadi lapor ya terhadap pengerusakan nama Bandara Zainuddin Abdul Majid di gerbang itu ke instansi Polda atau kepolisian Nusa Tenggara Barat. Hemat saya, apa yang ditempuh ini sesuai dengan jalur hukum atau konstitusi yang disediakan. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 itu di pasal 13, maka sudah menjadi kewajiban tupoksi, fungsi, dan tugas dari pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan, ya, keamanan dan ketertiban. Kemudian yang kedua penegakan hukum, yang ketiga pelayanan terhadap masyarakat. Nah, hemat saya, ketertiban itu juga bagian daripada pemeliharaan kondusivitas di lingkungan bandar udara itu. Di berita dimuat ratusan tuan guru bersepakat menolak pergantian nama bandara. Nah, ini perlu dikaji tuan guru yang mana, tapi yang jelas kita ini melihat celah-celah dari pendapat masing-masing tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun Dewan Perwakilan. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan surat daripada oknum Dewan Perwakilan Daerah tersebut. Jika ini benar, maka perlu kita untuk analisis secara bersama. Saya kebacakan nomor surat yaitu 109-B-SR-71-SR-Angka Romawi 12-2020 ya. Perihal tentang rekomendasi untuk tidak merubah dan atau menolak perubahan nama Bandara Internasional Lombok. Surat ini ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI, Ceki, Dirjen Penerhubungan Udara. Dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tuan Guru Ibnu Khalid SAG MPDI, ya, jabatan anggota DPD atau MPR RI Provinsi NTB, nomor anggota B-71. MPR RI Provinsi NTB ini dari mana istilahnya ya? Yang saya tahu yaitu anggota MPR RI cukup saja. Kalau dapil misalkan boleh bisa jadi ya. Tapi ini MPR RI Provinsi NTB. Agak keliru mungkin tulisannya. Dengan ini meminta Menteri Perhubungan RI untuk mencabut surat keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP
ya Street 1421 tahun 2018 tertanggal 15 September 2018 dengan alasan sebagai berikut. 1. SK tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 45 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019. 2. Menolak perubahan nama Bandara Internasional Lombok juga disampaikan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Pulau Lombok yang diwakili oleh segenap tokoh-tokoh besar dari kalangan alim ulama, pimpinan pondok pesantren, semua tokoh NU, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda tertanggal 20 Desember tahun 2020 berkas terlampir. 3. Penetapan nama Bandara Internasional Lombok sebagai bentuk netralitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tidak mengedepankan salah satu organisasi tertentu. 4. Bandara Internasional Lombok sudah mewakili semua nama kabupaten kota yang ada di Pulau Lombok. Demikian surat rekomendasi ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya saya sampaikan terima kasih. Ditandatangan oleh Tuan Guru Ibnu Khalil SAG MPDI, nomor anggota B/71, anggota DPD atau MPR Provinsi NTB, lengkap dengan stempelnya. Yang menarik di sini ada beberapa poin untuk menjadi catatan saya tentunya, sekaligus sebagai pendapat saya terhadap apa yang dilakukan oleh anggota DPD ini. Sebetulnya kalau kita melihat dari tanggal pelantikan anggota dewan ini secara serentak dilakukan, yaitu pada tanggal 1 Oktober tahun 2019 lalu. Saya menduga kemana beliau setelah dilantik, yaitu tanggal 1 Oktober 2019 lalu. Ya, mulai dari awal kenapa tidak mengajukan surat rekomendasi pergantian nama tersebut. Tentuan tentang keputusan tata usaha negara itu ada peluang waktu 5 hari untuk memberikan masukan terhadap menteri atau pemerintah yang mengeluarkan satu keputusan itu. Ini menjadi pertanyaan besar. Yang kedua, juga mengatasnamakan sebagian besar masyarakat Lombok. Nah, sebagian besar ini yang mana dimaksud? Apakah fokus di Lombok Tengah atau Lombok Utara atau Lombok Timur? Nah, maksud saya penggunaan bahasa supaya tidak menjadi asumsi yang liar, yang bias di hadapan masyarakat, maka harus profesional dalam membuat surat dalam rekomendasinya. Mengacu di pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 itu tentang tugas dan fungsi daripada anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak ada membahas soal mengatur atau mengurus pergantian bandara. Undang-Undang 13 tahun 2019 yang terakhir ya, yaitu tentang Undang-Undang MD 3, tidak ada yang mengkaitkan tentang fungsi DPD itu mengurus perubahan nama bandara. Yang ada di situ malah yang ada di tugasnya itu ikut membahas rancangan undang-undang tentang anggaran, kemudian tentang pemekaran atau pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang atau ketentuan otonomi daerah. Ini jauh lebih penting untuk dibahas atau diperjuangkan oleh anggota DPR maupun DPD. Itu hemat saya. Kemudian mengatasnamakan semua atau sebagian besar pondok pesantren atau pimpinan pondok pesantren ini juga tentu menjadi catatan. Pondok pesantren yang mana dimaksud? Kemudian tokoh pemuda. Bagaimana kalau misalkan diklaim bahwa tokoh pemuda Lombok Timur tidak diajak, Lombok Utara tidak menyatakan sikap? Apakah ini nanti bisa berpotensi menjadi penjualan nama pemuda? Ini berbahaya menurut saya kalau ada yang keberatan. Sehingga kalau mau mengeluarkan rekomendasi ya harus dipertimbangkan secara matang supaya tidak terjadi celah-celah kesalahan prosedur atau kesalahan mekanisme penyampaian pendapat terkait dengan suatu tindakan dari DPR terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Tidak mengedepankan organisasi tertentu. Ya memang kita lihat kan tidak ada disebut di SK Menhub 1421 itu mengatasnamakan pergantian bandara ini atas nama organisasi ini, kan tidak ada itu. Sehingga salah menurut saya jika benar surat ini dikatakan sebagai mengedepankan organisasi tertentu. Dan yang terakhir ingin saya tutup bahwa dari semua pendapat-pendapat itu perlu diuji ya dengan jalur hukum yang ada, baik itu pendapat dari guru besar, dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, itu perlu diuji. Tidak bisa kita mengklaim ini cara-cara yang lebih benar, kemudian ini cara yang lebih tepat, tetapi kita uji dengan jalur hukum yang ada. Demikian dulu, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Yang penting Anda tetap di channel yang meriah ini, mendidik ria atau happy. Semoga Anda bisa mengambil manfaat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.